Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dalam acara Minggu Malam Santuy bersama saya Firman dan partner saya yang paling keren dan ganteng, Musa. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, saya selalu sehat. Punya kesempatan ngeledek Musa, selalu sehat. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting Keman bahagia. Teman-teman, kita akan mewawancarai seorang tokoh. Tokoh ya? Tokoh. Untuk pembukaan jadi tokoh dulu. Pertengahan baru kita celak. Nah, kita seorang tokoh. Inspiratif. Edukatif dan yudikatif. Bukan lah. Seorang tokoh, dia musisi, dia pendakwah, dia pencipta lagu juga, dia aktivis, dia Mr. X, selalu Mr. X dulu. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Ambil snack dan kudapan teman-teman semua. Kita akan kembali setelah jeda berikut dan akan memanggil Mr. X. Don't go away. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Musa dan juga Uncle Firman di Minggu Malam Santuy. Telah hadir bersama kita Mr. X. Sehat ya. Umaru Takeda. Nama lengkapnya tuh Umaru Takeda. Umaru Takeda. Nama Jepangnya. Nama Jepang. Nama Indonesia juga ada. Tapi nama Tionghoa ini siapa? Nama Tionghoa Di KTP Umaru Takeda kan? Di KTP bukan. Jadi tadinya itu emang mau dimasukin, cuma mikirnya ngurusnya dari bawah pengadilan apa sih, aduh males, udah biarin deh. Nama lu siapa, Kak? Ada deh, udah. Boleh tahu nama tapi sama nomor rekening dan transfer. Bener ya? Ada tarifnya nih, pertanyaan. Sehat kayak ada? Alhamdulillah, baik Musa ya. Uncle Firman baik. Saya Makin gendut aja nih Uncle Firman ya. banyak angin. Enggak, ini kurusan kan soalnya lockdown. Oh iya benar. Kalau lockdown nggak bisa jajan. nggak bisa jajan. Nggak bisa. Pengawalan istri udah GrabFood itu bisa GrabFood. harus istri. Oh. Kalau iya. yang lain kan lockdown tambah gemuk. Aneh turunan karena makan jadi tertib. Turunan gemuk maksudnya. Gue yang wawancara lu. Oh iya. Balik. Makanya Kak Iman tuh ke rumah Keda seneng banget, di jajan bisa, di jalan bisa jajan, pulang makan lagi. Iya benar. Bebas Jangan dia. bahas itu nanti kalau istri lihat nggak seru juga. Iya. Gimana Zafir Keda? Alhamdulillah sehat. Gimana kehidupan seorang ayah nih? Masya Allah. Rasanya gimana? Seru ya. 11 bulan kan? 11 bulan udah, bulan depan itu udah setahun. Sekarang udah bisa diajak main. Oh, udah Main apa nih? Mainannya? Main gundu. Oh, gitu. Jadi dia tuh udah bisa kan. Sekarang kasurnya kita taruh di bawah. Karena udah pernah jatuh kan sekali. Oke. Nah, jadi pas pagi-pagi itu biasanya dia udah langsung naik ke kasur yang di atas. Udah dia di badan gue di situ. Abang. Tapi udah enak kan tidurnya 11 bulan mah? Udah enak. Udah nggak, elunya tuh udah nggak yang malam jadi siang, siang tetap siang. Apa rasanya beda dunia Takeda menjadi seorang bapak dengan Takeda zaman dulu jadi musisi yang digandrungi para gadis? Sampai sekarang Kak Iman, bukan dulu. Sadis tuh. Digandrungi para gadis. I know you so well, bro. I know you so Masa well. lalu. Apa bedanya? Ya, jadi lebih nikmat dunia mana? Kalau sekarang tuh lebih fokus ya. Lebih fokus ke keluarga, ke anak. Dan kerjaan pun lebih fokus. Dulu karena banyak yang menggandrungi susah fokusnya. Nggak, kalau dulu itu kan kita belum punya tujuan. Gitu loh. Jadi dulu itu kita cuma buat fun-fun aja gitu. Punya uang, nyari uang segala macam tuh nggak kepikiran untuk, kalau sekarang kan tujuannya udah ada nih, bisa buat anak, bisa buat keluarga. Mau balik lagi ke masa lalu? Aduh jangan dong. Iya, jangan dong. Umur berapa sih Kak sekarang? Susah baliknya nanti. Ya, musician stop at 28. Oh iya, udah berhenti tuh ya. Jangan pernah dibahas lagi. Jadi dari 28 itu dia udah nggak nambah lagi tuh. Umurnya 28 terus. Takeda itu dulu kan musisi pop. Musisi pop.
Sempet metal nggak? Nggak, pop rock. Kalau dia metal nggak teman kita. Jangan ngambil jatah orang, udah sendiri pop aja. Sempat mau diajak cuma kita tolak. Karena dia sempat minta, cuman nggak anak kasih. Nggak mau. Ayo, pertanyaannya. Apa ya, lupa ya. Dulu Takeda di dunia musik pop. Sekarang ngakuin musik positif. Dan musik religius. Orang nyebutnya musik religius, kalau Takeda menyebutnya musik positif. Atas saran saya, Takeda sebut musik positif. Jadi guys, ini untuk diketahui, ini guru vokal saya di sini. Oke. Ini guru vokal saya, guru vokal. Bener kan? Iya, yang ngajarin saya bikin musik dia nih. Gitu. Jangan dibuka di sini. Iya, oke. Kalau mau daftar boleh. Apa perbedaan dunia musik pop dengan sekarang? Ya, perbedaannya. Nah, tunggu. Sekarang musik religius ya? Banyaknya. Iya. Sebelum perbedaan dunia, yang saya tanya, bukannya duitnya banyak di musik pop ya, daripada musik positif, musik religius kan lakunya cuma bulan Ramadan doang. Kalau duit itu kan ngomong masa rezeki, Om Iman. Rezeki itu kan Allah yang ngatur. Mau musik pop ya, kalau Allah bilang rezeki sedikit. Gitu loh. Jadi kita harus yakinin dulu nih bahwa yang ngasih rezeki ini Allah nih, ya, gitu ya. Bukan musik popnya. Kayak gue kasih tahu. Iya benar. Gitu. Jadi sebenarnya sih perbedaannya malah sekarang justru lebih dilancarkan semuanya ya gitu. Maksudnya dipermudah pekerjaannya. Terus rezekinya, maksudnya pintu rezekinya semakin dibuka gitu. Kalau dulu justru banyak yang ketutup. Gitu? Iya. Karena bukannya menghakimi zaman dulu itu buruk apa segala macam ya gitu. Cuma maksudnya secara personal pun waktu itu gue masih yang kalau misalkan gue main di klub terus setelah manggung dipanggil lah, kita duduk rame-rame minum segala macam. Jadi maksudnya dapat rezeki dapat tapi nggak berkah. Habis gitu aja gitu ya. Selesai gitu aja. Malah dulu nggak kekumpul apa-apa, nggak bisa beli apa-apa juga. Padahal duitnya banyak dapat. Panggung kan banyak dulu. Banyak. Di drive kan dulu kan? Iya. Panggung kan padat banget, drive lagi. Banyak. Duitnya banyak dapat tapi nggak jadi apa-apa. Karena keberkahan itu. Karena nggak ada berkahnya. Gitu. Kayak ada tren musik positif tuh di Indonesia kayak gimana sih Kak? Kalau kita lihat kan Sabian namanya naik. Apakah memang sebagus itu atau seperti apa sebenarnya Kak? Pasar musik positif. Sebenarnya sih kalau pasarnya sih luas. Pasar ini luas banget gitu. Mau itu musik positif ataupun musik religi, sekarang nih pasarnya itu udah beda luas. Ya musik positif sama religi? Beda sebenarnya. Jadi kalau musik religi ini kan lebih permasalahan ketuhanan gitu. Ngomongnya tentang yang seputar berbau agama. Gitu. Nah, tapi kalau musik positif ini hal-hal positif yang lain sebenarnya di dalam agama pun ada. Cuma maksudnya dia tidak spesifik begitu orang dengar ini tentang ini dalam agama nih, enggak. Gitu. Nah, jadi mereka tuh jadi lebih luas gitu ya. Lebih luas. Jadi begitu misalkan mereka dengar ada salah satu lirik misalnya jangan buang sampah misalkan kayak gitu. Nah, ini kan kita nggak ngomongin agama di sini. Kita cuma ngomong ya udah lu jangan buang sampah misalnya gitu. Padahal ada di dalam agama. Padahal ada dalam agama gitu. Jadi basicnya tetap agama, cuma kita formulain jadi supaya ini semua orang bisa dengar. Kadang orang pendengar juga yang terlalu segmented, positif sama negatif, positif sama negatif, positif sama religius gitu ya. Iya, kadang ketika kita ngomong straight to the point tentang agama, ada sebagian orang tuh yang ini musik religi, aduh nggak mau denger. Langsung ada penolakan ya. Langsung ada penolakan gitu dan kalau misalkan dideklar gue musisi religi nih, musisi religi, dan itu pasti udah akan ada gap. Jadi gue nggak bisa masuk ke misalkan ke komunitas-komunitas tertentu yang mereka tuh udah ini ustadz nih ngapain lu di sini, bisa begitu. Ustadz langsung disebutnya. Langsung disebut ustadz. Nah makanya berat banget menyandang gelar penyanyi religi itu berat, gitu. Karena otomatis semuanya diperhatiin sama orang, gitu. Mulai dari gerak-gerik kita, adab kita, pakaian kita, pergaulan kita semua diperhatiin. Tapi kalau musisi positif orang nggak akan merhatiin hal yang tadi. Gitu. Oh ya udah nih dia memang ngasih satu hal yang bagus nih buat orang di lagu-lagunya dia, ada nasihat, ada apa segala macam, tanpa kita ada embel-embel yang berat di belakang kita gitu. Itu penyanyi religi. Kenapa lo memutuskan gue nggak main musik pop mainstream di mana gue bisa nyanyi di klub di mana, tapi lo memutuskan
gue fokus di musik positif. Sebenarnya sih musik positif pun bisa main di klub. Dimanapun sebenarnya dia bisa main sebenarnya. Karena tidak ada unsur agama yang terlihat sangat frontal di lagu-lagunya. Oke. Apa yang menyebabkan Takeda berubah dari aliran dulu ke aliran sekarang? Gini, kalau zaman dulu itu lebih banyak mudarat ya. Intinya itu aja, lebih banyak mudarat. Sekarang ya jauh banget berkurang gitu. Dan sekarang jadi lebih berkah semuanya gitu. Nah kalau misalkan dulu tuh bikin lagu yang bikin orang bisa ngiris-ngiris nadi. Gitu. Aduh galau nih, wah, sampai nangis. Ada yang gitu? Ada. Cewek ya? Terus ada juga yang agak serem sih kalau cowok karena lirik lagunya itu tentang hubungan yang memang nggak bakal bisa segala macam. Kira ada yang cerai sama suaminya. Ini gua banget nih lagu. Wah, jadi hal-hal kayak gitu tuh dihindarin banget nih sekarang. Tapi gue bikin lagu tuh nggak ada yang sampai ngerti apa yang gue mau. Siapa lu? Iya. Lagunya kan metal. Gitu. Iya. Nggak ngaruh kok. Nggak ngaruh memang. Karena lu bukan karena lu sendiri juga nggak tahu lu ngomong apa. Nggak hafal. Iya. Tapi bener kayak ada yang tadi lu ngomong gitu. Kan dulu ada cerita tuh musisi-musisi yang nasibnya akhirnya sama dengan lagu yang dia nyanyikan. 5 tahun 10 tahun lagi ternyata kejadian sesuai dengan dia nyanyikan. Itu memang seperti itu. Karena lirik itu kan doa gitu. Jadi ketika kita ulang terus jadi kenyataan. Apalagi kalau sambil baca ambil ngomong amin kali ya, jadi doa benar. Karena ibarat lu ngayuh sepeda gitu kan. Dari Bintaro ke Cibubur misalnya gitu. Pelan-pelan pasti nyampe juga kan. Gitu ke situ. Nah, gitu juga lirik. Jadi misalkan sekarang dinyanyi ini. Ya mungkin pertama cuma iya karena pekerjaan aja apa segala macam. Tapi lama-lama kan lagu itu kita nyanyiin terus. Oh, masuklah ke alam bawah sadar ya. Iya, itu jadi doa. Gitu. Dan itu bisa terjadi di kita. Takeda. Apa yang menyebabkan Takeda, seorang Takeda, Umaru Takeda memikirkan ini nggak berkah, ini ada mudaratnya, ini lebih maslahat, ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sejak kapan dan apa sebabnya? Sebenarnya sejak keluar dari Drive ya. Itu dipecat. Kayak gimana nanyanya? Udah ngajar nih. Emang minta maaf. Temen saya emang begitu. Kita mengundurkan diri. Kita yang ditunggu saya. Kita mengundurkan. Udah tahu jawabannya, udah tahu. Beneran dipecat, Kak? Enggak. Parah. Gimana? Lupa deh. Ya, apa yang sejak kapan? Oh, sejak kapan ya? Iya. Itu sebenarnya sejak dari tahun 2014 udah mulai pelan-pelan ya. Lu gitu. Tuh keluar dari tahun 2014 awal. Oh. Gitu. Itu kan lagi di puncaknya kayak deh. Iya. Drive baru naik lagi kan? Iya, naik lagi dan keluar. Karena perbedaan visi, terus perbedaan konsep bermusik, sama ya sebenarnya jujur ada satu hal lagi ya gue mulai jenuh dengan dunia gitu yang seperti yang gue lakoni waktu itu, gitu memang. Itu jadi 2014. Sebabnya itu tadi. Jadi capek. Sebenarnya capek dengan dunia malam yang kan kita main pasti kebanyakan kita pasti mainnya di klub, gitu. Karena kalau main di panggung tuh main di outdoor itu kan banyak banget rules-nya. Udah nggak boleh sponsor ini, sponsor itu, sponsor itu. Dan kalau di klub itu kita bisa main di hari biasa. Kalau di luar klub itu kita mainnya itu weekend. Sekitar Jumat Sabtu Minggu. Iya, gitu. Nah, jadi karena kita kebanyakan main di klub, otomatis kan setiap kita di klub itu ya kita sih bisa nolak ya permasalahan masalah minum. Tapi kalau kita udah dicokokin dan segala macam kan susah. Nah, jadi belum lagi dengan pergaulan dan segala macam gitu. Sebenarnya sih gue bisa ngindarin, cuma kayaknya harus dijauhin dulu deh waktu itu. Sekarang malah dideketin lagi buat narik teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman yang masih ada di situ, ya udah kita ajak pelan-pelan, ayo sini yuk mendekat ke Allah sekarang gitu. Apa yang sekarang kan istilah sekarang nih
orang hijrah. Takeda merasa masuk kelompok orang hijrah? Enggak sih ya. Karena pengertian hijrah itu bagi gue, hijrah menurut pengertian Takeda. Gini loh. Memang nggak ada satu kata yang bisa mewakili selain kata hijrah. Gitu. Sebenarnya basicnya itu kan sebenarnya semua orang itu baik. Fitrahnya itu dia bukan melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan segala macam. Fitrahnya nih. Nah, terus setelah menjalani hidup dia kemana-mana ngelakuin maksiat ini kiri kanan segala macam. Terus begitu dia menjemput hidayah ke Allah gitu, akhirnya dibilanglah dia hijrah. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya dia kembali ke fitrahnya dia untuk menjadi orang baik gitu. Seperti waktu lahir putih gitu. Bersih. Nah, jadi seperti baju Musa. Jadi kalau kita bilang permasalahan kayak lu udah hijrah, ya mau nggak mau tetap harus dibilang iya. Kenapa? Karena nggak ada satu kata yang mewakili selain kata hijrah. Kita nih punya bahasa yang apa namanya? Bahasa Indonesia ini kalau untuk tetangga sebelah kita dibilang sharp. Bahasa Indonesia ini tajam. Tapi ketika dibandingin dengan tingkat ketajaman bahasa di negara-negara lain, kita ini masih kurang tajam. Makanya tidak ada satu kata yang bisa mewakili selain kata hijrah. Kan sekarang tapi istilah hijrah tuh banyak yang lo hijrah aja lo. Padahal gue tahu lo masih gini. Gitu. Ya paling nggak gini Om, maksudnya. Atau juga kadang-kadang ada yang orang hijrah jadi lebih kenceng daripada ustadz nih. Kan fenomena istilah hijrah ini nih kadang menakutkan, kadang-kadang jadi bahan ejekan justru. Betul. Jadi kebalik ya, kalau yang biasanya kan yang lo tadi ceritain hijrah nih orang jadi kembali seperti bayi. Kita kan melihat bayi menyenangkan gitu ya. Tapi fenomena yang ada sekarang, kenapa orang jadi hijrah bukan seperti bayi, malah jadi orang menyebalkan, nggak asik di pergaulan. Iya salah berarti. Kita nggak nyalain gurunya siapa gitu, kita nyalain dianya. Gitu, kita nyalain dianya kenapa ya? Karena dia salah menangkap apa yang dikasih tahu sama gurunya gitu. Jadi begitu gurunya bilang A, dia langsung oh ya gitu loh. Semua orang udah haram buat dia. Semua orang udah bid'ah buat dia semua. Nah, jadi maksudnya jos ya gitu. Jadi kayak gini nih. Ketika orang sudah paham, dia tidak akan dia tidak akan memberitahu dengan mulutnya bahwa dia paham. Tapi dia akan memperlihatkan dengan adabnya, dengan akhlaknya bahwa sebenarnya dia paham agama dan ilmu agamanya bagus. Tapi ketika orang yang baru paham, dia akan show off ke orang supaya orang tahu kalau gua paham agama nih. Tapi kalau ada yang bilang, hijrah kok main musik, dah. Iya nggak apa-apa, emang kenapa? Kan haram musik. Buat mereka haram, buat kita kan enggak. Iya kan? Gitu deh. Ini kalau permasalahan musik haram ini kan sebenarnya udah ikhtilaf banyak gitu. Zaman dulu kan udah banyak ikhtilaf segala macam. Kalau gua ngambilnya ya banyak banget manfaat musik ini buat gua dan orang-orang di sekitar gua gitu. Dan ngajak orang baik juga banyak. Ngajak orang baik gitu. Nah, buat yang tidak sepaham dengan ini nggak apa-apa, kalian jangan dengerin musik. Karena nggak ada manfaatnya buat kalian. Gitu. Malah karena kalian sudah mengharamkan, kalian denger dikit itu pasti haram. Nggak sengaja terdengar haram nggak? Haram. Ya udah berarti kemana-mana harus pakai earbuds ya, brother ya. Atau headphone. Repot ya. Ceritain dikit dong Eda. Tadi kan lu bilang banyak manfaat musik. Tadi sebelum kita take juga lu sempat ceritain tentang musik untuk anak kecil, pengaruh positifnya. Iya. Ceritain dong tolong. Jadi gini, banyak banget nih. Jadi misalkan contoh anak-anak kecil nih. Ini kalau kita ngomongin secara dunia ya, kita belum ngomongin secara agama. Kalau secara agama udah pasti anak kita dari kecil kita dengerin murotal. Betul. Itu udah pasti gitu. Pasti otaknya akan berkembang dengan baik gitu. Begitu mendengarkan itu dan dia sudah pasti akan hafal dengan Al-Quran. Nah, tapi ada hal lain misalkan kayak anak kecil itu kita ajarin dia main piano. Gitu. Itu juga mempengaruhi perkembangan otaknya dia, terus mempengaruhi saraf-saraf di jarinya dia. Banyak banget hal yang akan bisa membuat anak ini secara kita percaya atau enggak, ini anak pasti insya Allah akan smart ketika dia belajar, khususnya piano ya, piano, karena piano ini kan range-nya panjang banget gitu. Dan itu udah ada dari zaman gue SMA waktu itu, gue ngadain penelitian. Oh ya? Gitu. Ini sorry nih Om Iman ya. Yang satu dikasih musik metal.
Gua nggak suka nih perbandingan ini. Nggak, bukan metal. Musik keras. Iya, yang satu dikasih musik keras, yang satu dikasih musik keras, yang satu dikasih piano doang. Ini bunga ya? Oh bunga. Lu ke bunga nih. Ke bunga. Jadi dalam waktu 1 bulan, ini bunga perkembangannya bagus. Oh, yang musik lembut nih? Musik klasik ya. Musik klasik kan banyak kan pakai. Tapi gue dengar musik keras perkembangan gue bagus kok. Sabar. Nah, begitu dikasih musik keras, ini bunganya layu sampai akhirnya mati. Jangan-jangan itu bunga nggak disiram. Tar dulu, sabar apa sih? Nah, perlakuannya sama tapi antara bunga 1 sama bunga 2. Perlakuannya sama. Siram airnya, pupuknya dan lain-lain. Karena gini, maksudnya ini kan kita ngomong permasalahan tumbuh berkembangnya ya gitu. Tapi ketika mereka udah besar, mereka mau dengar musik metal ya silakan. Itu maksudnya pengaruh ke diri mereka tuh udah nggak terlalu gede. Gitu. Paling maksudnya kan ada musik-musik tertentu yang punya paham-paham tertentu. Kalau rata-rata musik metal kan ngomongnya masalah akhirat. Betul. Iya kan? Bener nggak? Ya udah. Kalau ngomong masalah kematian kan banyak kan rumah kita. Iya. Politik. Ngomong politik. Ini rata-rata musik metal kan ngomong politik. Ingat jangan buat maksiat ntar masuk neraka itu musik metal. Nah, terus see you in hell gitu kan. Kalau lu buat maksiat see you in hell gitu. Jadi kan sebenarnya anak metal kan dekat dengan akhirat sebenarnya. Dekat, tapi kalau lu kasih ke anak kecil belum bisa gitu loh. Di umur belum siap dia menerima itu. Nah, di umur-umur tertentu, nah barulah. Kalau Xavier kan jelas gitu loh. Xavier itu siapa, jelaskan? Oh iya, Xavier tuh anaknya Omeda, 11 bulan. Istrinya siapa? Fauzi Xavier Rahmat. Istrinya siapa? Istrinya Hafifah. Bener ya, Hafifah? Hafifah dong, Masya Allah. Istri terbaik gitu. Itu fans juga apa bukan asalnya Hafifah? Kagak, gue yang ngefans. Dia mumpung ngomongin Kafifa. Kalau nggak salah dulu tuh lu sebelum kenal sama Kafifa, lu kan niatnya sendiri dalam waktu yang lama gitu ya? Iya. Nggak mau nikah. Nggak mau nikah, benar. Waktu lu baru nikah tuh sempat ada statement itu. Gue sebenarnya nggak mau nikah, cuma ketemu Kafifa, akhirnya berubahlah jalan hidup lu. Apa yang ngebuat? Nggak ada. Jadi qadarullah aja sebenarnya. Jadi tadi tuh udah males kan, udah capek deh, udah nggak usah nikah dulu dah. Lo mau hidup sendiri sampai meninggal gitu? Awalnya? Nggak tahu. Nah jadi akhirnya ketemu lagi karena dulu kan pernah dekat. Ketemu lagi, begitu ketemu tuh langsung kayak gue nikahin nih orang. Gitu, jadi qadarullah dong, berarti Allah tuh yang langsung menggerakkan hati. Itu disampaikan apa dalam hati aja? Dalam hati dulu. Gue nikahin nih orang. Gitu. Bukan pacarin ya nikahin ya? Nikahin. Laki-laki itu baik gitu, juga ya, harus dinikahin. Tuh anak orang nikahin, jangan dipacarin. Iya udah nikah lu ya? Lu udah nikah ya? Istri gua kan sepupu. Oh iya sepupu ya? Jadi kalian keluarga pemilik terasil. Ini KKN gitu, KKN. Anak 3 udah. Udah 3 cukup alhamdulillah. Mau istri? Mau wawancara musa aja. Satu. Langsung kembali ke Keda kayak. Oh iya oke. Sebelum terbongkar lebih jauh nih. Keda kalau Rida tolong ditandain sebelum terbongkar lebih jauh. Kalau Xavier kan enak gitu Keda ya. Ada lu sebagai orang tua ngerti musik. Jadi kalau Xavier ada ketertarikan sama musik, lu jelas gitu ngarahinnya. Emang anak musa nggak enak? Enak loh, rumahnya gede loh. Ada piano lagi. Ada piano. Jadi bingung mau nanya apa. Kok jadi kita nyerang dia. Sorry ya guys, kita deh memang di kehidupan nyata begini ya sama Musa sama Iman juga. Mau nanya apa tadi gua lupa. Kalau kayak gua misalkan gua nggak ngerti musik nih. Tiba-tiba anak gua punya ketertarikan sama musik. Gua nggak punya peralatan memadai, gua nggak ada alat musik. Kan ada piano. Misalkan. Walaupun nggak ngerti juga men piano. Gua nggak punya alat musik. Gimana caranya gua mengarahkan anak gua supaya dapat manfaat dari musik? Karena dia udah punya ketertarikan di situ. Ya yang pertama sih kalau misalkan ada rezeki lesin ya lesin. Tapi kalau enggak ya perdengarkan aja gitu. Misalkan musik klasik kayak siapa, Beethoven segala macam. Klasik berarti ya? Klasik aja karena anak-anak kecil nih jangan dikasih musik-musik yang aneh-aneh dulu gitu. Jadi musik klasik mereka benar-benar bisa enjoy, bisa nikmatin. Nah, jadi sebenarnya pengaruh musik klasik ini yang sangat besar untuk perkembangan otak anak kecil.
Gitu. Itu maksud diperdengarkan tuh ketika dia sadar atau dia mau lagi dalam tidur. keadaan tidur juga nggak apa-apa. Sama halnya kayak kalau kita muter murotal, kan anak kita tidur kita putar murotal putar aja kan. Sebenarnya maksudnya itu kan secara nggak langsung masuk ke alam bawah sadar mereka. Karena anak-anak kecil itu lebih gampang menangkap hal itu dibandingin kita. Kenapa anak kecil tuh lebih gampang untuk menjadi hafiz Quran dibandingin kita yang udah dewasa gitu? Ya karena mereka belum dimasukin apa-apa. Mereka tuh masih ibarat botol yang kosong, ya kita yang ngisi. Mau kita isi apaan nih, Sa, gitu. Mau ngisi murotal nih, kita kasih murotal. Kasih musik klasik, kasih lagi gitu. Gitu, Sa. Jadi biarkan kosong. Walaupun ada orang yang misalkan kayak gini ya, ada juga nih orang yang anaknya itu benar-benar semuanya dikasih Al-Quran sama dia. Tapi dia nggak pernah kasih dengar musik anaknya. Ada juga yang kayak gitu. Ya semua balik ke ini lagi ya, maksudnya balik ke pemahaman dia lagi gitu. Kalau dia memang nggak mau ngasih anaknya musik ya nggak apa-apa, kasih murotal aja gitu. Cuma dia pasti tidak akan bisa menghindari nanti kalau anaknya keluar rumah bersentuhan dengan musik gitu. Dan sebenarnya kan musik tuh banyak banget, burung berkicau musik, air mengalir musik, air hujan turun itu metronom, tek tek. Ada nadanya ya. Ada. Gitu. Lu bersentuhan dengan musik dari umur berapa, Kak? Pokoknya kalau yang gue inget, gue umur 3 tahun tuh udah nyanyi ya. Oh ya? Udah nyanyi 3 gitu. tahun? Iya, jadi kan waktu itu bokap masih kayak kuliah kerja nyata gitu kan. Diajak lah. Terus bokap kan memang gitaris dulu, Om. Ditaruh loh di atas meja ya, kayak orang-orang Batak di lapo-lapo gitu, anak kecil di atas meja. Wah, nyanyi. Gue nyanyi. Pakai celana dalam doang, kayak kos kutang ya. Tapi itu nggak tahu, itu gue nggak lupa ya gitu. Gue masih inget banget tuh momen itu. Nyanyi lagu apa waktu itu kalau itu? Apa ya? Mr. Big itu ya? Agak. Kayaknya lagu-lagu Betaria Sonata. Tapi bener deh, kita kan seumuran nih, masih muda nih. Seumuran kita ya? Masih muda. Itu nggak lepas istilah Betaria Sonata tuh nggak lepas. Tak kerekam banget. Siapa lagi? Udah kita lihat yang lain dulu. Ntar kalau disuruh nyanyi repot kan? Iya. Takeda. Tito Sumarsono. Takeda. Di era tadi kata Takeda bilang rezeki itu dari Allah. Dan Takeda merasa salah satu nikmat Takeda setelah berhijrah ini adalah hidup lebih fokus. Rezeki Allah yang mengatur. Segala macam, udah lebih tenang deh memikirkan rezeki. Nah, di era sekarang ini, saat-saat pandemik gini, di mana era-era lockdown, orang banyak yang kelimpungan masalah rezeki, penghasilannya berkurang segala macam. Takeda secara musisi mengalami itu juga. Kan panggung pasti sepi, event gak jalan. Musisi duit masuk penghasilan ya event paling banyak. Takeda gimana ngerasanya? Alhamdulillah sih malah nambah ya. Malah maksudnya abis ini kita palakin gitu. Jadi Allah menggantikan gitu Uncle Firman nih. Jadi waktu sebelum pandemi itu kan udah ada jadwal-jadwal yang tersusun selama bulan puasa. Harus manggung di sini gitu. Nah, otomatis kan tuh nggak ada. Iya kan? Oh iya, apalagi lu kan musik positif ya. Iya. Artinya dan juga punya lagu religi kan. Ya. Gitu. Jadi bulan Ramadan tuh banyak panggungannya gitu. Pandemi nggak ada. Gitu. Kerjaan lain di rumah. Gitu. Jadi, yang menghasilkan juga. Jadi setiap hari itu selama berapa bulan nih kita yang bener-bener nggak boleh keluar rumah. 3,5 gitu. Yang sampai nerima telepon aja nggak mau. Kita WhatsApp aja. Takut nular coronanya. Itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari kerja. Apa yang lo lakukan sekarang kayak selama rekaman terus ya rekaman aja. Ngaji, jangan lupa tuh di meja rekamannya. Ngaji juga. Ini kayaknya baru kali ini ya. Bohong banget. Mungkin nggak lebih dari 5 kali gue ngelihat seorang dengan meja kerja studionya, entah home studio atau studio beneran, ada Al-Quran di meja monitor segala macam. Sama ada ini guys nih. Ada nih Book of Santu ini tuh.
Daripada dia nyuruh gue promoin di sini. Jangan lupa ya, Book of Santuy. Bukunya Uncle Firman. Beli, jangan lupa dibeli. Diminta juga nggak apa-apa. Iya. Udah break dulu deh. Kita break dulu deh, nanti balik lagi setelah puas ketawa.